Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang akan membahas mengenai bagaimana presentasi yang efektif dapat berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami tahap audiens pada perencanaan, lalu yang kedua, mahasiswa dapat memahami tahap objektif pada perencanaan, yang ketiga yaitu mahasiswa dapat memahami tahap konten pada perencanaan, dan yang terakhir yaitu yang keempat, mahasiswa dapat memahami tahap strategi pada perencanaan. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih bahwa dalam presentasi yang efektif ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan atau planning, lalu yang kedua ada tahap persiapan atau preparation, dan yang terakhir yaitu tahap presentasi atau presentation. Nah, tapi di video kali ini kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas mengenai tahap perencanaan atau planning. Nah, teman-teman, pada perencanaan atau planning tentu memiliki tahapan di dalamnya. Yang pertama yaitu ada tahap audiens, lalu yang kedua ada tahap objektif, yang ketiga ada tahap konten, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada tahap strategi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pada tahap audiens ini sangatlah penting bagi kalian untuk mengetahui karakteristik etnis dan sosial ekonomi si audiens, seperti seberapa banyak orangnya, lalu juga berapa rentang umurnya, dan apa latar belakang pendidikan mereka, apakah mereka ada di kalangan SMP ataupun SMA. Namun bukanlah hal yang mudah untuk mengetahui informasi tersebut secara detail, tapi kalian dapat mencari tahu mengenai pengetahuan dan karakteristik relevan mengenai presentasi yang akan kalian lakukan. Berikutnya ada tahap objektif atau tujuan. Tahap objektif atau tujuan ini adalah apa yang audiens kalian ingin dapatkan dari presentasi yang kalian tampilkan. Nah, tujuan tersebut ini memiliki 3 nih teman-teman. Ada tujuan psikomotor, ada tujuan kognitif, dan ada tujuan afektif. Nah, apa sih tujuan psikomotor, kognitif, dan afektif tadi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tujuan psikomotor merupakan tujuan yang berkaitan langsung dengan keterampilan seperti melakukan atau membangun. Sedangkan tujuan kognitif merupakan tujuan yang berkaitan langsung dengan suatu pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu tujuan afektif merupakan tujuan yang berkaitan dengan perasaan dan penghargaan. Nah, tahap objektif ini sangatlah penting karena menggambarkan tujuan dan langkah diadakannya sebuah presentasi. Hal itu sangat penting untuk evaluasi presentasi itu sendiri. Tahap berikutnya yaitu konten. Jika kalian telah mengetahui karakteristik di tahap audiens lalu mengetahui tujuan dari tahap objektif, maka selanjutnya kalian siap untuk mengatur dan membuat sebuah konten. Nah, konten ini dibuat berdasarkan tujuan namun dilihat dari apa yang sudah diketahui para audiens terhadap topik tersebut. Nah, bisa dimulai melalui gambaran umum dan langkah demi langkah. Nah, setelah kalian menentukan konsep apa yang ingin kalian sampaikan kepada audiens, berikutnya kita masuk ke tahap terakhir pada perencanaan yaitu strategi. Kalian harus menentukan strategi apa yang tepat untuk mengkomunikasikan ide-ide kalian kepada audiens. Yang pertama ada value of audio visual media. Pada tahap strategi ini sangatlah penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai. Nah, pada value of audio visual media ini memiliki 5 nilai, yaitu media audiovisual yang menarik perhatian, lalu media grafik yang membantu memperjelas dan menyederhanakan informasi verbal yang kompleks, lalu ada media gambar realistis, itu dapat memberi makna terhadap kata-kata yang kita gunakan. Lalu media audiovisual ini mengatasi keterbatasan jarak, waktu, dan ruang. Dan yang terakhir yaitu media audiovisual dapat membantu mempertahankan audiens terhadap apa yang mereka lihat ataupun yang mereka dengar. Berikutnya yaitu ada media choice. Pilihan media yang kalian pilih ini tergantung pada presentasi kalian yaitu pada konten pesan, karakteristik media, dan preferensi media tertentu. Nah, media choice ini dapat berupa flip chart, chalkboard, slide, ataupun multimedia. Nah, itulah 4 tahapan yang dapat kita lakukan pada tahap perencanaan atau planning untuk membuat sebuah presentasi yang efektif. Jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya, karena pada video selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua yaitu persiapan atau preparation dalam presentasi yang efektif. Sampai jumpa dan terima kasih.